pengalaman Indonesia, ya premanisme menjadi bagian dari pertarungan politik termasuk demokrasi. Mau tidak mau begitu. Kekuatan di jalan sebagai strategi untuk meraih kekuasaan. Saya lihat makin lama itu makin tidak laku. Oh, justru tidak laku ya? Iya, Pilpres ini agak boring gitu ya. Pemuda Pancasila is very sophisticated itu kan. Yeah. Ya, mereka ada di setiap camp. Calon ABC yang 3 calon presiden, mereka ada. Jadi pasti mereka ada merasa gitu ya? siapapun yang menang, kami akan menang. Politik dan preman, dua kata yang mungkin selama ini sulit kita cari titik temunya. Tapi di Indonesia, kalau kita lihat ya teman-teman, politik dan preman itu sering kali ketemu dan tentu saja saling terhubung dan susah untuk dipisahkan. Tapi bagaimana ini terjadi? Ini hal yang menarik yang bisa kita bahas hari ini. Selamat datang semuanya di Polgov Talk Expert. Bersama saya Devi Dian Cahyati, dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Ian Douglas Wilson atau yang biasa kita kenal dengan Ian Wilson. Beliau adalah senior lecturer di kajian soal politik dan security di Murdoch University. Selamat datang Pak Ian. Terima kasih. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya senang sekali sore ini yang cerah bisa ketemu dengan Pak Ian. Pak Ian, sebenarnya ini kalau kita bicara soal preman di Indonesia, seringkali kita mengidentikan dengan preman itu keras, terus kemudian suka malak gitu ya, minta-minta uang ke orang-orang dan juga seringkali dilihat sebagai orang yang seram. Tapi tampaknya Pak Ian punya perspektif sendiri soal preman. Gitu. Bisa tolong dijelaskan Pak Ian, preman itu apa sih? Gitu. Ya, kalau di penelitian saya mungkin saya mendekati preman dari 2 jalur. Salah satunya adalah sosok. Kamu bisa tanya siapa saja dan pasti mereka bisa sebut preman. Dan mungkin itu diidentikan dengan orang yang dianggap gangster, debt collector, parkiran dengan pemaksaan dan sebagainya itu. Tapi di dalam penelitian saya juga tertarik melihat premanisme dan preman bukan sekedar orang yang mungkin jadi karikatur seolah-olah angker, ganas dan sebagainya, tapi sebagai relasi sosial. Jadi bagaimana kami bisa memahami premanisme sebagai suatu hubungan kekuasaan yang ada dari masa ke masa di Indonesia. Jadi di buku saya dan penelitian yang menjadi base buku itu, saya mulai khususnya dari Orde Baru dan melihat bagaimana sistem otoritarisme di Orde Baru. Dan yang menarik adalah melihat bagaimana Orde Baru itu menggunakan kekuatan dan merangkul kekuatan-kekuatan lokal, jagoan dan sebagainya menjadi bagian dari sistem kekuasaan. Karena di Indonesia yang menarik dari dulu rasio antara penduduk misalnya sama polisi sedikit. Maksudnya untuk setiap berapa ribu warga cuma 1 polisi. Jadi sistemnya daripada menambah institusi law and order dan sebagainya adalah untuk merangkul unsur-unsur di luar negara untuk menjadi bagian dari sistem kekuasaan. Dan yang jumlahnya besar. Iya, betul. Dan ini sebenarnya ada penerusan dari sistem kolonial yang juga menggunakan kekuatan-kekuatan lokal. Dan preman sendiri emang asalnya dari bahasa Belanda itu kan. The Wipman, yang orang yang kerjasama dengan sistem penjajahan. Dan oleh karena itu mereka dianggap bebas dari sebagai berbagai kewajiban itu. Jadi kalau kembali ke masa kini, kami lihat transformasi dalam konsep preman itu sendiri. Dari masa kolonial itu orang yang
mungkin kerja di pelabuhan, atau mereka bagian dari sistem penjajahan orang lokal yang punya karisma, yang punya kemampuan fisik, dalam arti bisa mengintimidasi untuk memaksa. Dan mereka, kenapa disebut free man? Karena mereka dianggap free dari berbagai kewajiban. Mereka free dari loyalitas. Mereka bisa ke sini, ke sana, sesuai kemauan mereka. Jadi itu konsep yang cukup menarik untuk merangkul sebagai untuk menjadi basis sebuah teori politik tentang politik otoritarianisme di Indonesia pada masa Orde Baru dan transisi ke pasca Orde Baru itu. Pak Ian, kalau kita lihat itu kan sebenarnya preman itu kan seolah-olah menawarkan perlindungan, tapi dari biasanya ancaman yang dia ciptakan sendiri gitu. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau Pak Ian bahas soal politik jatah preman, ini sebenarnya seperti apa sih Pak Ian? Gitu. Ya, kalau untuk karena judul buku yang bahasa Indonesia politik jatah preman, kalau bahasa Inggrisnya The Politics of Protection Racket. Dan protection racket itu adalah sebuah hubungan yang secara normatif dianggap hubungan kriminal. Saya bilang, saya akan melindungi kamu kalau kamu bayar saya, tapi itu sudah dipahami. Kalau kamu nggak bayar, yang mengancam saya sendiri, bukan yang di luar itu. Tapi itu juga kembali ke kalau classical state theory ala Weber, Charles Tilly dan sebagainya yang bilang, Charles Tilly dari dulu famous untuk menyebut apa perbedaan antara negara dan organized crime. Negara punya legitimasi dalam mata sebuah konstituensi. Kalau organized crime tidak punya. Tapi itu sebenarnya dari satu segi perbedaan yang cukup tipis itu ya. Jadi saya tertarik dengan melihat konsep itu dalam premanisme sebagai sebuah relasi kuasa. Kekuasa. Negara memberi perlindungan, tapi bukan tanpa syarat. Dan kalau bayar pajak itu untuk pelayanan, untuk kepolisian dan sebagainya. Kalau tidak mau bayar, itu bagaimana? Nanti negara akan ngejar kamu. Itu dasarnya konsepnya Tilly. Ini perlu dikupas untuk melihat inti kekuasaan dan bagaimana pemaksaan menjadi sebuah legitimasi. Kalau di teori, kalau seperti Frankfurt School ala Horkheimer, dia mengamati munculnya fasisme dan kemudian Nazis di Jerman pada tahun 20-an, 1920-an, 30-an. Dan dia juga bilang itu sebuah society of rackets. Ada berbagai kekuatan-kekuatan sosial yang atas nama identitas, ideologi dan sebagainya, mereka akan memberi sebuah perlindungan tapi dengan syarat. Dan itu sudah diketahui, sudah dipahami bahwa sebenarnya ada unsur pemaksaan. Bahwa protection and threat sebenarnya garis tipis. Dan garis tipisnya adalah legitimasi. Kalau kamu menganggap mereka sah atau setuju dengan pemahaman mereka, mungkin dianggap legitimate. Untuk yang lain itu jelas it's relasi berbasis ketakutan dan pemaksaan itu. Jadi kembali ke soal premanisme yang saya melihat, dan itu dari tingkat negara sampai ke tingkat kampung selalu ada this dynamic itu ya, antara legitimasi dan unsur pemaksaan itu. Berarti dua kata kunci penting soal legitimasi dan pemaksaan ya Pak Ian ya, yang kemudian penting gitu ya kalau kita melihat soal bagaimana relasi antara preman gitu ya di dalam masyarakat kita gitu. Ya, dan kalau melihat sejarah, kalau di masa Orde Baru, misalnya ada periode yang cukup menarik tahun 80-an. Itu legitimasi Orde Baru mungkin mulai agak luntur sedikit itu, yang menanyakan ini sudah nggak sesuai harapan dan sebagainya. Itu juga berbagai unsur masyarakat yang pada awalnya sangat membantu untuk memperkuat akarnya Orde Baru, kelompok geng, residivis dan sebagainya itu sudah mulai agak bergerak sendiri.
Itu juga pada saat yang sama capital investment di Indonesia, ada transformasi urban, pabrik baru, tempat baru yang mau ada security dan sebagainya, dan munculnya konstelasi kekuatan seperti itu, tapi di luar negara. Nah, ini dianggap oleh Orde Baru sebagai ancaman. Dalam arti tidak dianggap sebagai masalah law and order, tapi sebagai kompetitor dalam protection rakyat itu. Dan pada masa itu kami lihat dua hal yang sebagai tanggapan dari negara. Satunya adalah sistem siskamling yang sudah menjadi suatu hal yang terus ada sampai sekarang ini. Dan itu tanggapan dari polisi, bagaimana kami bisa mengatur dan menata berbagai kekuatan lokal, jagoan lokal, geng lokal, dan sebagainya di dalam sistem untuk mempolisikan masyarakat. Yang kedua adalah Petrus. Jadi ada kekerasan ekstrem dari negara dengan efek untuk menakuti gali, preman, dan sebagainya untuk cari perlindungan di dalam organisasi atau kelompok yang punya legitimasi dalam mata negara. Pemuda Pancasila dan kelompok seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk merangkul dan menata preman dan kekuatan-kekuatan lokal dari menjadi ancaman terhadap negara untuk menjadi bagian dari sistem kontrol masyarakat itu. Dan kalau waktu itu, ini kembali ke soal legitimasi itu ya, kalau waktu itu legitimasi datang dari relasi dengan kekuasaan formal. Preman, misalnya di buku saya ada case study di Tanah Abang yang pada masa Orde Baru diidentikan dengan Hercules sebagai kayak celebrity gangster di Indonesia ya, yang dikenal banyak orang. Dan dia basis kekuatannya di Tanah Abang yang market district, punya pasar yang besar, banyak cash flow, banyak money yang keliling di sana. Dia bisa menjadi tokoh atau bisa mengkontrol, monopolize rents itu dan protection, bukan hanya karena dia kekuatan tersendiri, tapi karena relasinya dengan tentara. Oh, tentara punya andil yang cukup kuat. Iya, dan itu yang disebut hubungan backing. Jadi sudah diketahui banyak orang bahwa ini bukan cuma preman, tapi dia punya relasi dengan kekuasaan formal. Dan legitimasi bukan dalam arti kami setuju, mau tidak mau dia ada. Tapi legitimasi dalam arti kekuasaan dia berbasis hubungan dengan negara itu. Nah, setelah Orde Baru itu relasi seperti itu terfragmentasi. Makanya kami melihat munculnya konstelasi baru seperti ormas, milisi, dan sebagainya yang atas nama kesukuan, etnis, kedaerahan, agama, dan sebagainya sebagai salah satu cara untuk menciptakan legitimasi dalam post-authoritarian konteks. Berarti memang ada transformasi ya Pak Yana, sejak Orde Baru sampai kemudian pasca Orde Baru, terutama konteks desentralisasi itu kemudian merubah bagaimana preman itu kemudian mungkin masuk ke organisasi yang lebih formal begitu, atau seperti apa Pak Yana? Iya, dan saya melihat misalnya di tahun 2000-an itu cukup seru ya, karena relasi backing patron klien antara kelompok seperti Hercules dan kalau dia tentara khususnya lewat Prabowo waktu itu sudah terfragmentasi. Kekuatan-kekuatan lain coba untuk meraih bagian dari kue di tempat kayak Tanah Abang itu. Khususnya kalau di Tanah Abang atas nama kesukuan Betawi. Menuntut bahwa sebagai suku Betawi, orang asli, mereka punya hak untuk menuntut sesuatu. Jadi rent seeking, jatah itu bukan sekedar maksa, tapi atas nama sesuatu itu kan. Itu yang menjadi dasar kenapa kemudian preman bisa kemudian meminta
entah itu imbalannya proyek atau apapun ya Pak Ian ya kepada negara gitu. Iya, dan kalau di kota seperti Jakarta yang begitu besar, begitu dinamis, begitu heterogen, nggak cukup bilang lokasi atau gue gebukin. Bisa coba, tapi saya lihat di penelitian saya, kalau orang sekedar itu melulu, itu kayak masa jayanya akan sangat pendek. Karena pasti ada yang lain yang menantang dan sebagainya. Jadi mereka harus membangun sebuah legitimasi dan juga, dan saya melihat dalam transformasi dalam ormas misalnya, harus memberikan sesuatu dalam konteks yang ada kompetisi. Sangat dinamis. Tidak cukup bilang, lah aku anak buahnya General si A, jadi kamu nuntut gue atau ini. Nggak cukup itu lagi pasca Orde Baru. Jadi kami melihat, ya itu, saya di bukunya banyak menulis tentang FBR atau Forum Betawi Rempung. Itu sebuah case study yang cukup menarik karena unsur premanisme ada, tapi itu juga ada unsur masyarakat yang merasa sangat terpinggirkan dalam perkembangan Jakarta. Itu suku Betawi, tapi khususnya Betawi di bagian timur yang disebut Betawi pinggir, working class, miskin, di bawah garis kemiskinan. Ya, dan demokrasi dan reformasi dianggap sebuah kesempatan untuk menuntut apa yang mereka anggap hak mereka untuk dapat sesuatu. Dari segala modal, segala kesempatan yang ada di Jakarta untuk menuntut hak atas itu. Dari satu segi emang ada unsur premanisme dalam arti mereka agak memaksa. Mereka di daerah Pulau Gadung misalnya, ada truk bawa barang, mereka bilang kami minta pajak atas nama kesejahteraan suku Betawi. Nah untuk sopir truk itu ya namanya maksa itu kan, mereka tahu kalau mereka tidak mau beri nanti ada konsekuen itu. Tapi untuk banyak orang di kelompok itu mereka benar-benar merasakan bahwa ini hak kami. Ini dalam masa itu agak fluid itu ya, untuk orang coba membangun legitimasi dan otoritas baru di dalam konteks pasca otoriter. Jadi relasi premanisme itu juga mencerminkan atau menjadikan sebuah cara untuk masyarakat yang mungkin kalangan bawah untuk menuntut, cara untuk menuntut sesuatu. Jadi sebuah claim making itu ya dalam konteks demokrasi Indonesia pasca otoriter. Apa itu terjadi karena selama ini mungkin ya masyarakat misalnya Betawi yang pinggiran ini dia tidak mendapatkan haknya dari negara. Nah sejauh mana sih Pak Ian sebenarnya peran negara gitu ya kontribusinya terhadap kemunculan dan kemudian semakin menguatnya preman-preman yang ada di Indonesia? Ya yang seperti saya bilang tadi, kalau selama Orde Baru cara negara adalah untuk merangkul, untuk menghabisi. Itu sederhana ya. Kalau merangkul dalam sistem seperti Siskamling atau merangkul dalam organisasi yang punya relasi sama kekuasaan formal, misalnya Pemuda Pancasila yang punya hubungan dekat dengan militer. Betul. Misalnya, dan menjadi seperti tangan ketiga pemerintah untuk mengintimidasi warga atau aktivis dan sebagainya itu, dan kemudian ada menghabisi lewat Petrus itu. Nah pasca Orde Baru pola itu sudah pecah. Negara tidak punya kemampuan untuk bisa merangkul seperti sebelumnya. Masyarakat Indonesia juga punya lingkungannya sudah berbeda itu ya. Orang menuntut hak, bisa merasakan kebebasan berekspresi dan sebagainya itu. Jadi sistem itu fragmentasi, dan kami lihat konstelasi baru yang menuntut politik yang sama tapi skala mikro, skala lokal itu kan. Skala lokal ya. Iya, jadi yang dulu tersentralisasi jadi terfragmentasi. Dari premanisme masih ada, tapi bukan sebagai logika kekuasaan negara, tapi logika yang reproduced secara sosial di mana-mana di Indonesia.
Itu. Dan itu sudah seperti melekat ya Pak Ian ya, melekat dan membudaya gitu di karakter masyarakat kita. Iya, dan sebagai logika politik mungkin tidak begitu disadari, tapi direproduksi dalam relasi-relasi tertentu itu. Pak Ian, kalau kalau kita flashback Pak Ian, ini kan kajiannya Pak Ian kan juga menyoroti soal pemilu 2014 gitu. Nah, menjelang pemilu 2024 ini gitu ya, kira-kira kalau dalam pandangannya Pak Ian ya, apakah preman masih punya kekuasaan yang sama atau bahkan lebih gitu ya menjelang pemilu 2024 untuk kemudian menggandeng para kandidat ini gitu? Seperti apa pembacaan Pak Ian ini? Saya lihat kalau sekarang ini preman, dan saya lihat dalam beberapa artian itu, kalau preman sebagai massa yang dapat dimobilisasi untuk meraih kekuasaan. Kalau kami melihat misalnya pemilu pasca Orde Baru, dulu parpol punya satgas, mereka masih punya kan, ada satgas, dan pada awalnya satgas emang reproduksi logikanya punya kekuatan di jalan. PDP punya yang besar, hampir setiap partai punya. Dalam konteks mereka bisa mengintimidasi, mereka bisa mobilisasi kekuatan di jalan sebagai strategi untuk meraih kekuasaan. Saya lihat makin lama itu makin tidak laku. Oh, justru tidak laku ya? Iya, saya kira kami lihat puncaknya pada pilpres yang terakhir. 2019. Iya, dengan polarisasi yang diciptakan oleh elit, dengan identitas, khususnya kami melihat Prabowo mendekati gerakan 212, FPI dan sebagainya untuk cara menggunakan kelompok yang cukup FPI pada saat itu cukup berhasil untuk menjual sebuah identitas Islam sebagai satu strategi untuk kalau bahasa Indonesia ya, untuk to increase their political capital itu kan. Saya kira itu sudah lewat. Malah dan kami bahas sebelumnya, malah saya lihat pilpres ini agak boring gitu ya, karena malah boring ya. Ya karena apa yang ditaruhkan, kalau paling polarisasi ada yang dua konsep Indonesia yang berbeda. Ada konsep majoritarianisme ya, dengan Islam yang menentukan sebagai agama mayoritas penduduk, berhadapan dengan konsep Indonesia pluralisme ala Indonesia. Itu. Kalau sekarang malah agak jadi malas baca berita karena setiap hari kayak sinetron yang narasinya is very predictable itu. Saya sebutnya deal-dealisme. Selalu ada deal. Intinya deal kan, tapi basis ideologi, basis konsep kebijakan atau visi misi untuk Indonesia hampir tidak ada, sampai nggak ditanyakan lagi. Cuma dianggap wah ini begini politik elit kan. Ya kalau dalam konteks itu mungkin premanisme ada, tapi dalam arti ada berbagai aktor yang bukan orang pinggiran, tapi mungkin mereka pengusaha, bagian dari oligark atau kartel partai yang melihat bagaimana mereka bisa manuver untuk mendapat sesuatu. Ya dari kekuasaan formal dianggap ya cara untuk dapat pembagian kue daripada konsepnya give something to society, right? Public service. Itu. Jadi premanisme tapi buat saya nggak terlalu menarik itu. Kalau premanisme di tingkat kampung, dan kalau kembali ke pengalaman saya dalam field research itu, di banyak kampung yang mungkin disebut preman itu figur yang cukup menarik karena mereka orang yang punya akses ke kekuasaan. Mereka kenal sama lurah atau instansi pemerintah, mereka punya relasi dengan polisi dan sebagainya itu. Jadi mereka untuk kampung yang mungkin dalam posisi lemah dalam konstelasi kekuatan yang menentukan di Jakarta sebagai aset for the kampung. Tapi statusnya sebagai preman berarti mungkin mereka nggak tentu loyal itu kan. Mereka bisa membantu misalnya penjual kaki lima untuk tidak digusur oleh Satpol PP karena mereka bisa bernegosiasi atau berhadapan.
pada saat yang lain mungkin mereka bisa bagian yang mengusir karena mereka dapat kontrakan dari pengembang dan sebagainya. Itu ya, konsep premanisme kembali ke tidak loyal. Jadi bisa menjadi aset, dan saya melihat ormas yang bisa menjadi cukup kuat di basis masyarakat. Mereka transformasi dari ormas yang punya unsur pemaksaan terhadap sebuah wadah untuk masyarakat untuk menuntut dan bikin political claim making kalau bahasa Inggrisnya. FBR contoh yang menarik. Yang awalnya emang mereka cukup keras, mereka fight sama kelompok lain untuk bisa monopoli ekonomi informal dan sebagainya itu. Tapi makin lama demografi ini juga merubah. Mereka ada orang kelas menengah, mereka ada ibu-ibu kampung, mereka bukan sekedar orang angker, tapi mereka menjual sebuah organisasi yang memberi kesempatan dan pelayanan untuk konstituennya. Dan untuk itu mereka bisa tetap exist itu kan. Apakah ini jadi strategi bagi ormas ya Pak Ian untuk kemudian mereka bisa lebih inklusif gitu ya, merangkul ibu-ibu, atau mungkin sekarang kita tahu bahwa banyak akademisi-akademisi atau mungkin sekolah-sekolah yang juga masuk ke ormas-ormas ini. Apakah memang ini strategi ormasnya atau kemudian memang mereka mencoba untuk bertransformasi bentuk atau semacamnya? Seperti apa itu, Pak Ian? Saya kira mungkin kedua-duanya. Ada yang dilakukan secara sadar dan ada yang ya social transformation, different social group masuk ke ormas, itu ada proses tersendiri itu. Tapi itu juga saya bisa membandingkan FBR yang punya itu grassroots itu kan, itu basisnya benar-benar di kampung. Kalau membandingkan ormas yang mungkin hampir yang tertua di Indonesia itu Pemuda Pancasila, yang bisa beradaptasi dari masa ke masa, mereka basisnya bukan basis kampung, tapi sebuah jaringan saya kira. Mereka ada jaringan yang sudah sangat kuat ke setiap parpol, ke setiap bagian pemerintahan, ke pengusaha-pengusaha. Jadi saya lihat sekarang kelompok seperti Pemuda Pancasila sangat menarik bagi misalnya pengusaha menengah atas untuk bisa mengakses berbagai kesempatan yang bisa bikin relasi dengan orang di parpol dan sebagainya itu. Seperti gitu ya? Kalau bahasa Indonesia opportunity structure ya. Jadi daripada walaupun mungkin di mata banyak masyarakat disamakan dengan ya pakai baju loreng, parkiran dan sebagainya, itu ada. Tapi juga ada Pemuda Pancasila yang saya juga lihat cukup menarik untuk kelas menengah sebagai opportunity structure untuk bisa mengakses kekuasaan, bisa mengakses bisnis dan sebagainya. Itu. Pak Ian, kalau kita kembali ke konteks pemilu ya, baik di level nasional maupun di daerah gitu ya, ada pilkada, apakah ormas-ormas ini gitu ataupun preman-preman mereka masih cukup berkontribusi gitu ya untuk mendukung kandidat atau partai politik untuk kemenangan di pemilu? Iya. Itu pola yang lama saya melihat kalau di Jakarta yang saya cukup tahu situasi di situ, yang model lama masih ada. Misalnya ada ormas yang bikin perjanjian atau pemahaman sama calon, caleg, parpol dan sebagainya bahwa mereka bisa mobilisasi pengaruhnya dan networknya untuk mendapatkan suara. Dan deal-dealan itu pasti bukan untuk pilpres tapi untuk legislatif misalnya, dan nanti ke pilkada kadang cukup menentukan. Kalau ormas di Jakarta seperti FBR sudah lama punya strategi bahwa mereka mau coba meraih jabatan lokal. Jabatan ya Pak Ian? Iya, misalnya RT RW. Yang mungkin untuk kelas menengah RT RW nggak ada makna itu ya. Percuma kalau kamu tinggal di perumahan atau di apartemen. Tapi di kampung RT RW sangat berpengaruh. Mereka ada budget, mereka bisa membagi kontrak, dan mereka cukup menentukan berbagai hal di kampung. Jadi seperti FBR ya mereka dari dulu coba untuk menguasai
jabatan-jabatan itu. Dan sejauh mereka berhasil, itu juga menjadi sebuah political force. Jaringan pengusaha, mereka jaringan everything itu kan. Jadi mereka coba bukan untuk punya basis yang singular, tapi plural networks yang bisa dimobilisasi. Saya bahas sama kontak di PP misalnya soal pilpres yang datang. Ya mungkin pemikiran orang mas mau bikin deal sebagai mereka dukung satu calon. Jadi nasib mereka terikat dengan nasib calon itu. Dia menang atau kalah, kami dapat, kami nggak dapat. Ya, pemuda Pancasila is very sophisticated itu kan. Yeah. Ya, mereka ada di setiap camp. Calon ABC yang 3 calon presiden, mereka ada. Jadi pasti mereka merasa gitu ya? Siapapun yang menang, kami akan menang. Itu konsepnya yang berbeda itu. Jadi loyalitas mungkin nggak ada. Adanya adalah menggunakan jaringan untuk bisa aman dan tetap exist itu kan. Dan kandidat pasti butuh ormas ini ya Pak Ian ya tentu saja. Iya, kalau pemuda Pancasila bukan mereka punya orang yang mereka coba push orang itu menang di pemilu, mereka merangkul orang yang sudah ada. Kami semua sudah lihat Pak Presiden Jokowi pakai pemuda Pancasila, everybody wear itu. Yeah. Saya pun ketemu sama mereka kasih saya baju mereka dengan nama saya. Itu caranya. Keren ini Pak. Bukan, I will never show the photo. Iya. Tapi itu cara mereka untuk absorb. Itu sebuah strategi, sebuah logika, bukan berhadapan itu, include. Mungkin bahasa modernnya inclusivity ala pemuda Pancasila. Mereka berkompromi dengan semua. Tapi itu strategi yang dalam konteks politik yang sekarang it works, right? Jadi mereka tidak menaruh nasib dengan menang atau kalah. Mereka tetap akan survive kalau gitu. Dan mereka bilang mereka belajar dari 2014, 2019. Kesetiaan tunggal ke salah satu calon, ya is more at stake itu kan. Ini lebih sophisticated dan saya kira masuk akal. Karena apa yang, seperti saya bilang, pilpres ini kesannya boring itu kan. Apa yang ditaruhkan? Nggak ada yang mereka secara sadar tahu, there's nothing at stake other than kami harus bisa dekat dengan kekuasaan. Siapapun, it doesn't matter to us. Intinya begitu. Jadi kalau yang ditawarkan oleh ormas Pak Ian sebenarnya apakah hanya untuk mobilisasi pemilih atau mungkin juga mereka menyediakan jasa keamanan yang lain atau mungkin mereka juga berperan untuk menakut-nakuti voters atau juga membantu misalnya untuk pengamanan logistik begitu. Ada nggak yang seperti itu? Ya, saya mungkin ikut analisa yang mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia merosot itu ya. Tapi ada berbagai hal yang tetap solid. Misalnya ormas bisa coba untuk intimidasi warga untuk pilih si A atau si B. Tapi bagaimana mereka bisa menentukan itu? They can't. Itu seperti calon yang bilang, pilih saya ya, ini ada 200.000. Dan warga sudah tahu, ya saya bisa ambil dan saya masih bisa pilih yang lain. Orang yang lain. Jadi itu taktiknya ada batasnya dan mungkin itu salah satu hal untuk demokrasi bagus. You have the safety to choose who you want to choose itu kan. Jadi cara itu tidak begitu laku. Mungkin kalau kami lihat 2019 dengan FPI, mereka punya cara untuk menakuti, tapi bukan menakuti dalam cara pilih ini atau awas. Mereka menakuti secara moral. Wah ini Indonesia pada ambang kerusakan moral. Kami harus menyelamatkan umat Islam. Pakai retorika yang hyperbolis untuk bisa menjadi untuk polarisasi wacana. Emang itu dulu keahlian FPI. Di situ kan untuk mencari social tension dan itu di blow up dari isu hitam putih dengan mereka yang membela yang benar. Dan itu
pola yang cukup simpel. Kenaifan FPI dibandingkan pemuda Pancasila misalnya, walaupun mereka jauh beda, mereka dekat misalnya dengan Prabowo, mungkin dengan harapan bahwa kalau dia menang, mereka akan dapat sesuatu. Tapi memang untuk orang kaya Prabowo, ya mereka untuk main catur, ya sudah tidak berguna. Dilupakan begitu ya? Ya emang, dia nggak membela Habib Rizik berhadapan berbagai kasus hukum, dia tidak membela mereka. Mereka sudah serve their purpose. Itu resiko menjadi preman. Saya pernah ketemu sama Hercules yang dulu jadi loyalis Prabowo yang berapa kali menghadapi kasus hukum terkait dengan peran dia dalam Ormas GRIB itu ya. Itu Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Itu menjadi ormas yang bagian dari kampanye Prabowo, dan dia bilang ya itu kehidupan preman, itu taruh nasib buat bosnya Prabowo, kalau ya sial ya harus terima itu. Dilupakan begitu saja. Ya, gitu. Dan dia sudah dilupakan beberapa kali, tapi kalau dia agak unik karena dia tetap loyal itu. Dia bilang saya siap untuk service untuk Pak Prabowo itu. Jadi ya itu istilahnya kalau bahasa Indonesia disliked but needed. Tidak ada yang suka preman, tapi banyak yang butuh preman. Itu sebagai cara fight for your interests dalam sistem dengan administrasi yang cukup agak kacau itu, selalu ada peran untuk orang yang bisa memaksa itu. Oke, Pak Ian, kalau kita lihat dari sisi keluargaan nih, tadi kan sudah kita singgung soal bagaimana ketakutan itu ancaman dekat dengan perlindungan. Nah, bicara soal perlindungan ini kan kita bicara soal rasa aman. Nah, sekarang ini kan sebenarnya kalau kita bilang rasa aman itu jadi hak setiap warga negara. Tapi fenomenanya sekarang belakangan, kemudian keamanan itu menjadi semacam komoditas, Pak Ian. Iya. Misalnya ada perusahaan G4S, atau kemudian kita tahu ada gate community gitu ya, di perumahan-perumahan elit gitu ya, yang kemudian ini sangat eksklusif, hanya untuk kelompok atas khususnya gitu ya, atau elit-elit lah. Sementara masyarakat biasa, masyarakat pinggiran ini jauh dari soal rasa aman. Nah, seperti apa kira-kira pembacaan dari Pak Ian? Ya itu mungkin ada jawaban singkat dan ada jawaban panjang lebar itu. Kalau misalnya the private security industry itu kan, itu muncul di Indonesia secara besar tahun 2005. Dan sebelum itu sangat diatur oleh polisi. Mereka tidak mau ada perusahaan security yang banyak tanpa ada framework untuk bisa mengatur begitu. Semua orang kenal Satpam itu kan. Kalau Satpam satu bagian dari sistem Siskamling yang mulai tahun 80-an, dan konsep konsepnya Satpam itu adalah peran mereka adalah untuk menjaga private property, menjaga bisnis. Nah, kalau di kampung itu pakai sistem Siskamling merangkul orang lokal untuk menjadi bagian dari political policing of the neighborhood. Jadi dari dulu sudah ada dua pola dengan Satpam yang, kalau Satpam menarik karena Satpam pada Orde Baru dan pasca Orde Baru bukan private security tapi juga bukan polisi. Mereka seperti di antara kedua-duanya itu. Dengan baru 2005 dengan perubahan dalam police law itu secara sah ada private security industry tapi sudah diatur oleh polisi. Nah, itu menjadikan security sebuah komoditas itu kan. Dan ya kalau di Jakarta saya melihat ada dua pola security. Saya sebut vertical security dan horizontal security. Kalau vertical security mungkin security terkait dengan transformasi Jakarta dengan perumahan, apartemen, superblock dan sebagainya untuk menengah atas, dengan security punya fungsi untuk kontrol akses. Screening, ada sekarang menggunakan CCTV dan berbagai teknologi
keamanan untuk menentukan siapa yang masuk, siapa yang tidak. Kalau di kampung-kampung masih pola yang lama dengan konstelasi, ada ormas, ada posisi kamling, ada sapam lokal dan sebagainya. Dan untuk warga menjadi lebih rumit, saya kira, karena masih ada kontestasi politik antara berbagai aktor itu. Tapi trennya sekarang ya ikut arus dunia dengan privatized security. Jadi security emang menjadi semua komoditas yang bisa dibeli. Dan kalau lihat banyak perumahan di Jakarta, ya mereka kayak negara di dalam negara itu kan. Mereka punya security tersendiri, pelayanan tersendiri, lepas dari berbagai masalah Jakarta dengan kemacetan, dengan polusi, dengan hal-hal seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ketimpangan atas keamanan juga terjadi ya Pak Ian ya? Iya, dan banyak peneliti juga, khususnya di Global South, menyebut bahwa makin besarnya private security itu ada relasinya dengan ketimpangan sosial. Karena itu juga mencerminkan pemberosotan dalam civic space, public space, semua diswastakan. Diswastakan diartikan ditentukan oleh modal, oleh capital itu kan. Kamu masuk ke mall, ada security itu is not public security, it's private. Peraturan ditentukan oleh pemilik, bukan oleh public discourse, dan makin lama makin begitu. Saya punya beberapa pertanyaan buat Pak Ian. Pertama tuh, Indonesia kan karakter perekonomiannya kapitalisme yang terbelakang. Dalam hal ini berpengaruh pada adanya lapisan massa luas surplus pekerja yang kemudian nggak bisa terserap dalam industri formal. Sehingga itu berpengaruh pada bangkitnya premanisme ketika contohnya di krisis tahun 1997 ketika pengangguran terjadi secara besar-besaran, premanisme pun tumbuh di situ. Dan yang saya pengen tanyakan adalah sekarang kan dengan adanya undang-undang cipta kerja hari ini kan secara tidak langsung itu berpengaruh pada informalisasi juga dalam pekerja-pekerja formal. Karena ketika pendapatan mereka nggak cukup, mereka harus berlabuh ke arena pekerjaan lainnya. Dan pertanyaan saya adalah apakah hal ini tuh berpengaruh pada, apakah ini bisa menimbulkan semacam kebangkitan kembali politik jalanan, resurgence gitu dalam premanisme gitu. Yang kedua adalah tadi kan saya samar-samar dengar tuh bagaimana mungkin premanisme dalam pemilihan umum 2024 ini kan mungkin pengaruhnya nggak bakal begitu besar. Tapi bagaimana mungkin tanggapan Pak Ian ketika kemarin calon presiden dan wapres siapa itu namanya, Caimin sama Anies berkunjung ke Habib Rizik di Tambunan. Apakah pertemuan itu tuh menunjukkan semacam relevansi politik premanisme dalam pemilu besok? Karena kan tentu saja FPI walaupun dibubarkan pas tahun 2020 kan juga nggak sepenuhnya hilang kekuatannya gitu. Pertanyaan saya itu aja sih mungkin. Mungkin saya pertanyaan yang kedua. Pertama itu ya. Mungkin harus dilihat dalam konteks, dan saya perbandingkan dua hal. Kalau Anies ke rumah Rizik, setahu saya diundang karena ada pernikahan itu ya. Dan penafsiran, mungkin penafsiran luar adalah ini adalah menjalankan hubungan lagi dengan Habib Rizik. Tapi saya kira mungkin sesimpel diundang ke pernikahan itu. Yang menarik kalau bahas peran kekuatan seperti itu dalam politik adalah melihat Menteri Agama Indonesia yang juga ketua kelompok paramiliter yang paling besar di Indonesia, yaitu Banzer. Dan harapan, saya tahu itu harapan FPI dari dulu adalah kalau calon mereka menang, Habib Rizik akan dijadikan Menteri Agama dan itu. Jadi sebenarnya relasi ini sudah ada. Cuma one actor won and the other actor lost, itu kan. Mungkin itu jawabannya.
Kalau pertanyaan yang pertama, ya menarik juga karena kalau di konteksnya Indonesia, premanisme dan relasinya dengan aparat formal itu kalau ada ekonomis Jayadev dan Bowles, mereka sebut konsepnya guard labor. Dan mereka bilang di dalam ekonomi yang ada ketimpangan makin besar, itu banyak precarious labor diabsorbed in what they call protective labor itu. Jadi peran mereka untuk menjaga tatanan sosial yang ada. Security, protective services, dan sebagainya itu. Dan di sejarah Indonesia, emang dari dulu ada peran itu. Bagaimana ancaman terhadap negara dihadapi. Ya satu, ya bisa dihabisi. Yang kedua, dirangkul dari bagian dari aparat. Jadi they absorb unsur masyarakat precarious, unskilled labor, dan sebagainya. Dan ormas dari dulu punya peran itu. Dan mereka retorika PP dari Orde Baru sampai sekarang ini, kami peran sosial yang penting karena kami ambil orang nganggur yang bisa menjadi sumber kriminal dan kekacauan dan sebagainya, dan diberi disiplin, diberi kesempatan, diberi harapan dan sebagainya. Jadi dari dulu the peran of ormas dalam menjadikan premanisme bukan sebagai misalnya basis social movement, the urban poor, yang bisa menjadi kekuatan politik lepas dari negara untuk dirangkul dan ditata untuk menjadi bagian dari sistem kekuasaan. Nah sekarang ini saya melihat malah pola itu terancam dengan guard labor itu makin mengecil. Satu contoh, saya bicara sama ketua Abu Dhabi, itu Asosiasi Jasa Pengamanan Indonesia. Mereka bilang selama COVID dari 5.600 perusahaan security di Indonesia, hampir separuhnya bangkrut. The labor force for security for Satpam Indonesia sampai 7 juta orang. Jadi dengan perubahan dalam ekonomi itu, peran untuk absorb precarious labor saya kira juga terancam. Yang menarik adalah it's an opportunity, right? Ada partai, saya kira yang menarik buat saya di Pilpres hampir nggak ada, tapi untuk legislatif menarik karena misalnya partai buruh, ya, partai buruh, ya dengan segala batasannya paling sedikit itu muncul dari serikat buruh yang basisnya dalam pekerja. Itu menarik untuk lihat sejauh mana itu bisa merangkul bukan cuma partai orang bagian dari serikat, tapi berbagai unsur labor. Saya tahu di Jakarta dari jaringan rakyat miskin kota sudah menjadi caleg. Ada berbagai orang melihat kesempatan untuk bisa masuk ke formal system. Itu. I don't know if that's an answer to your question, but ya itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Pak Ian, kalau kita hubungkan dengan tadi sudah disinggung ya soal demokrasi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sebenarnya fenomena soal preman, ormas ini sebenarnya kalau dalam pandangan Pak Ian, apakah menurunkan kualitas demokrasi kita atau seperti apa itu? Iya, it's difficult to answer. Ya karena ada demokrasi secara idealis, and there's democracy. It is what it is, right? Kalau pengalaman Indonesia, ya premanisme menjadi bagian dari pertarungan politik termasuk demokrasi, mau tidak mau begitu. Tapi ya jelas pemaksaan tidak bagus untuk demokrasi. Kalau kami artikan premanisme dalam arti memaksakan kehendak itu atau menggunakan kekuasaan untuk kepentingan eksklusif, bukan untuk kepentingan umum. Saya kira kalau premanisme didefinisikan dalam arti itu, kami bisa melihat sendiri sangat mengganggu demokrasi di Indonesia. Where public interest discourse is very tipis dan ada logika bahwa kekuasaan is an end in itself. Kan? Aku anggap itu sebagai bukan sosok preman tapi premanisme as a logika politik.
Ya. Logik politik ya. Pak Ian, ini pertanyaan terakhir nih Pak Ian. So, Dari saya ingin tahu sebenarnya, dan mungkin penonton juga ingin tahu. Pak Ian sebelum melakukan riset, sebenarnya punya tato dulu atau riset dulu Pak Ian? saya punya Atau tato dari dulu. justru dari Yes. dulu? Yes. Mungkin dulu tato, saya tahu di Indonesia sering disamakan dengan dunia Preman itu. gitu ya? Sebenarnya tato saya yang pertama di Pulau Siberut. Wow. Saya dapat tato Mentawai dari istilahnya Sikere itu dukun di di suku Mentawai, dari tradisional. Itu. Jadi nggak ada hubungannya. Tapi mempermudah nggak Pak Ian untuk dekat dengan kelompok-kelompok preman? Ya tergantung, kalau PP dan gangster ya mungkin, kalau untuk yang agamis agak menjaga gitu ya? Iya, aku pakai lengan panjang aja supaya nggak dipersoal. Tapi mungkin poin terakhir ya, dari pengalaman saya sendiri, itu saya mulai tertarik ini karena saya dulu S3 malah penelitian saya tentang pencaksilat. Oh, iya. Saya tertarik dengan pencaksilat dalam arti intervensi negara terhadap praktik olahraga tradisional itu, dan di sana saya lihat bagaimana kekuatan fisik ditransformasikan menjadi modal politik. Nah, saya juga pelatih pencaksilat, tapi saya tidak memilih untuk transfer untuk menggunakan itu menjadi modal politik itu. Oke, Pak Ian, ini terima kasih sekali. Ya, sama-sama. Sangat menarik kita bicara soal premanisme yang sebenarnya dia sudah menjadi bagian dari relasi sosial di Indonesia gitu, dan pasti akan sangat sulit dihilangkan, dan bisa jadi ada beberapa nilai positif gitu, kayak misalnya tadi kita bicara soal FBR, dia bisa kemudian memberikan semacam perlindungan ketika ada pedagang kaki lima yang mau digusur gitu ya. Tapi ya ada berbagai strategi gitu, dan saya kira yang penting gitu ya, walaupun dalam sejarahnya premanisme itu identik dengan mungkin kontraproduktif dengan demokrasi, tapi di beberapa hal gitu ya, preman itu asal mungkin tidak menciptakan ancaman kekerasan itu masih bisa lah ya Pak Ian ya, untuk ya paling nggak ya sudah ada dari dulu gitu, kita anggap sebagai semacam keadaan sosial di negara kita gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ian. Sama-sama. Selamat sore dan terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Polgov Talk berikutnya.